Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 dimulai dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Namun Presiden Joko Widodo menyatakan ada sejumlah penyesuaian aktivitas dan mobilitas masyarakat secara bertahap. Saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga tanggal 2 Agustus 2021. Namun, pemerintah memberi beberapa kelonggaran seperti pasar rakyat yang boleh kembali beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati sebagai berikut. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimum 50% sampai dengan pukul 15, di mana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemda. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Kepala Negara mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kemunculan varian baru COVID-19. Jokowi pun menginstruksikan jajaran kementerian terkait untuk meningkatkan testing, tracing, dan treatment sehingga angka kasus positif COVID-19 di tanah air bisa ditekan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, lalu seperti apa pelonggaran aktivitas ekonomi dalam PPKM yang diberlakukan mulai hari ini hingga 2 Agustus mendatang? Berikut petikan keterangan Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi serta Koordinator PPKM. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penyesuaian terhadap PPKM level 4 yang akan diberlakukan tanggal 26 Juli besok hingga 2 Agustus 2021 adalah sebagai berikut. Pertama, pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimum 50% sampai dengan pukul 3 sore, di mana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemda. Dan kami minta Pemda supaya mengatur betul, karena jangan sampai terjadi kerumunan dan bisa menjadi klaster baru. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen, outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian, kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 21 yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah. Saya mohon di sini juga pemerintah daerah ngatur, dan kami sudah briefing tadi semua pemerintah daerah sampai kepada kabupaten dan kota dari mulai tingkat gubernur. Ketiga, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka
diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 20. Dan waktu maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Dan kami sarankan selama makan karena tidak pakai masker, jangan banyak berkomunikasi. Keempat, transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi, konvensional dan online, dan kendaraan sewa rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimum 50% dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ketentuan yang lain sama dengan PPKM level 4 berjalan sebelumnya. Pemirsa, berikut adalah sejumlah kategori yang menentukan sebuah daerah masuk dalam level berapa dalam PPKM kategori level kali ini. Pemirsa, pedagang pasar mengeluhkan sepinya pembeli saat PPKM termasuk saat PPKM kategori level saat ini. Lalu bagaimana kondisi di salah satu pasar tradisional di Jakarta? Sudah ada rekan kami Maria Segaf di Pasar Klender, Jakarta. Maria, selamat siang. Bagaimana kondisi dan juga aktivitas jual beli yang Anda pantau di Pasar Klender hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Rizky Darmansyah dan juga pemirsa. Tentu pemirsa masih ingatlah ya video yang sempat viral beberapa waktu lalu di mana ada sejumlah pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur yang membuang sejumlah sayuran mereka karena memang tidak ada yang membeli karena pembelinya juga sepi sehingga tidak bisa kembali digunakan untuk diperjualbelikan keesokan harinya. Nah, jadi kami kemudian memantau ke sejumlah pasar, salah satunya di Pasar Klender, Jakarta Timur, bagaimanakah aktivitas pasarnya. Sejak pagi tadi kami memantau memang aktivitasnya jauh berbeda jika kita bandingkan dengan beberapa waktu lalu, bahkan saat pandemi akhir tahun lalu jauh berbeda, jauh menurun aktivitasnya. Kalau dilihat memang sejumlah pedagang masih ramai berjualan, tapi bagaimana dengan pembelinya? Karena kalau kita lihat sebenarnya perpanjangan PPKM level 4 di ibu kota saat ini memberikan angin segar bagi para pedagang karena sejumlah usaha kecil dibuka, warteg, kemudian juga pedagang kaki lima dan sejumlah restoran dibuka. Yang juga mereka ini adalah salah satu kategori pembeli dari para pedagang yang ada di sini. Coba kita tanya-tanya bagaimana sebenarnya di hari pertama perpanjangan PPKM ini, apakah ada angin segar, apakah jumlah pembelian juga meningkat. Kita coba akan tanya-tanya dengan Ibu siapa, Ibu? Mohon bisa berdiri sebentar. Dengan Ibu Daryati. Ibu, hari pertama perpanjangan PPKM yang beli makin banyak nggak, Bu? Semakin nggak ada, Mbak. Iya. Memang biasanya seperti apa, Bu? Ya, biasanya mendingan lah ada orang lewat. Sekarang mah sama sekali. Penjualnya banyak, pembelinya nggak ada. Mungkin yang lewat ada, tapi yang beli nggak ada gitu. Ya. Nah, berarti saat ini hari-hari seperti apa? Ya kayak gini aja, Mbak. Ini kan yang pembeli cuman pelanggan aja yang jualan warteg gitu ya, pecel lele. Sekarang kalau warteg pecel lele nggak boleh makan di situ kan berkurang gitu loh. Biasanya 2 sehari, sekarang 1 aja 3 hari warteg itu. Padahal para pembeli Ibu tuh ya mayoritas dari mereka itu. Iya, mayoritas dari pedagang-pedagang itu. Tapi kan hari ini mulai dibuka lagi tuh, warteg sudah mulai dibuka. Nah, hari ini ada penambahan nggak? Belum ada, biasa aja. Mbaknya bisa lihat aja ini ada orang, nggak ada orang lewat. Oke. PPKM diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus. Nah, apa nih suara-suara dari para pedagang di sini, Bu, untuk pemerintah? Ya, Mbak, kalau bisa nggak usah diperpanjang lah gitu loh. Semakin pembeli sama pedagang semakin menjerit aja gitu. Kasihan juga gitu. Nah, kalau pemerintah mau ngasih duit sama pedagang ya nggak apa-apa. Bantuan sosial dapat nggak, Ibu? Nggak ada sama sekali. Tuh, makanya pedagang juga minta bantuannya gitu loh, biar tahu. Bantuan berupa apa? Ya berapa modal, itu aja. Dan sekarang
kita jualan nggak ada pembelinya kan nggak bisa setoran gitu. Biasanya tiap hari berarti kalau tidak laku dibawa pulang lagi? Dibawa pulang, jual apa? Ntar kalau dibawa pulang lagi kan harganya semakin turun lagi Mbak kalau dibawa ke pasar gitu kan. Biasanya bawa pulang berapa ekor ayam, Bu? Kemarin 40 ekor. Pada modalnya berapa ekor ayam? Bapaknya cuma 60, nggak ada orang lewat sama sekali pokoknya. Waktu 2 hari yang lalu itu saya bawa 40 ekor. Itu aja. Terima kasih Bu Daryati, semoga ke depan makin ramai ya Bu, harapannya kan pasti harusnya positif. Terima kasih. Nah itu tadi beberapa suara dari para pedagang, karena memang sebenarnya meskipun ada banyak relaksasi yang diajukan oleh pemerintah, tentu harapan baiknya masih dimiliki oleh para pedagang. Yang perlu menjadi perhatian adalah sebenarnya bagaimana daya belinya. Jika memang sebenarnya beberapa relaksasi dibuka, kemudian juga daya beli masyarakat tidak ada, maka aktivitas di sejumlah pasar tradisional juga akan mandek. Mereka juga kemudian menyuarakan bagaimana adanya bantuan, penambahan modal, dan juga keringanan lainnya dari pemerintah untuk dapat menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Rizky Darmansyah. Baik, terima kasih Maria Segaf melaporkan langsung dari Pasar Klender, Jakarta.